إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat, alim ulama, para asatizah, jadi pandai atau tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya masih diizinkan untuk mengkaji agamanya sebagai bagian dari ibadah yang sangat dicintainya, yaitu menuntut ilmu dan menyebarkannya. Bahkan seperti kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, bahwa menuntut dan menebarkan ilmu di masa sekarang, itu di masa abad ketiga, itu lebih afdal minad darbi bisayf, daripada berjihad menggunakan pedang. Apalagi di waktu kita lihat hari ini, subhanallah, umat Islam rata-rata tidak mengenal agamanya dengan baik. Buktinya sangat nampak bahwa negeri ini negeri yang aliran sesatnya paling subur di dunia. Tidak ada kayaknya aliran yang resmi dinyatakan sesat di dunia sebanyak yang ada di Indonesia ini. Mungkin karena pulaunya banyak, bahasanya banyak, kemauannya banyak, dan syubhatnya banyak. Oleh itu maka menuntut ilmu adalah sebaik-baik dan semulia-mulia ibadah kita. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan, segala usaha yang diberikan, mudah-mudahan mendapat imbalan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang memfasilitasi ataupun yang mengatur, memediasi, yang menghadiri, dan jangan lupa juga yang memberi. Mudah-mudahan Allah berikan bagian yang besar sebagai bagian dari jihad kita pada masa ini. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami dan selanjutnya dikuatkan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang melihat para penuntut ilmu itu sangat senang dan bergembira. Karena kalau masih ada yang belajar, berarti masa depan agama ini akan tetap bersinar. Tetapi bila sudah banyak yang meninggalkan majelis ilmu, maka masa depan kaum muslimin semakin suram. Oleh itu syaitan dari kedua golongan sangat anti dengan majelis-majelis ilmu. Tapi kalau untuk majelis-majelis ibadah, buatlah. Kalau perlu berinovasilah, berkreasilah, modifikasilah. Tapi kalau untuk majelis ilmu, mereka sangat memusuhinya. Karena mereka tahu
yang berilmu tidak mudah ditipu. Ma'asyiral kiram, melanjutkan bersama imam kita Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang 441 atau 133 dari urutan Kitabus Shalah. Babu al-musalliyat wara' ar-rijal, yaitu bab amri nisa'il musalliyat wara' ar-rijal alla yarfa'na ru'usahunna minas sujudi hatta yarfa' ar-rijal. Bab tentang perintah kepada wanita-wanita yang ikut salat di belakang laki-laki untuk tidak lebih dulu mengangkat kepalanya dari sujud sampai kaum laki-laki benar-benar sudah mengangkat kepalanya dari sujud. Ini ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terlihat oleh mereka seperti kata Imam An-Nawawi dan selainnya, supaya tidak terlihat aurat kaum laki-laki dari belakang. Begitulah Nabi SAW sangat berhati-hati. Mungkin dalam bab sebelum ini sudah dibahas atau sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bagaimana sab perempuan itu paling ke belakang paling afdal, sebagaimana sab laki-laki semakin ke depan semakin afdal, supaya antara kedua jenis ini walaupun di tempat yang suci harus berjaga jarak, harus ada distancingnya. Apalagi kalau sambil membuat acara malam-malam pula. Hari malam-malam, Masya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada jaga jarak ni. Acara malam tu ada jarak. Hah? La hawla wa la quwata illa billah. Di negeri Serambi Mekah. Nah, tentu ini tugas semakin berat, terutama kita orang-orang tua. Karena memang anak-anak itu kan pergi karena orang tua tidak lagi bisa menguasai rumah. Ya keluarnya anak-anak bujang, anak gadis, tidak ada tak bukan karena tidak ada lagi supremasi power orang tua untuk mengatur anaknya. Atau jangan-jangan orang tua sendiri sudah mula musamuel anaknya. Nah, kalau itu memang sudah na'udzubillah berat kerja kita. Dan lebih berat juga tanggung jawabnya adalah para pemangku kebijakan negeri ini. Ya kita doakan moga-moga mereka diberikan kekuatan, karena amanah ini ada pertama kali di pundak mereka. Kalau kita pandai hanya menyampaikan ilmu, kemudian berdoa, itu saja. Hak eksekusi ada di tangan para pemangku kebijakan. Paling tidak nenek mama, datuk-datuk, ya sebab datuk itu memang harus hati, datuk itu harus ditakuti. Tapi untuk kebaikan, untuk apa namanya, untuk kebaikan. Jangan ditakuti kalau nak ngaji atau juga datuk takut wong ini datuk ngaji ni nanti payah nah. Datuk tukang bubarkan kajian bahaya ni. So dia datuk untuk menghalangi kemaksiatan, itu yang kita harapkan. Wong ngaji menambah keberkahan negeri. Tapi kalau orang berbuat menari malam hari pula, tak lo jaga jarak ni. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari murkanya. Amin. Nah, di tempat yang sangat suci, dan pasti rata-rata kita datang ke sini, tidak ada yang penyanyi untuk penyibuk orang kena adona. Pasti niatnya
menjauhkan sejauh-jauhnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan sekecil apapun celah untuk datangnya syubhat dan syahwat, Nabi alaihi salatu wassalam berikan batasan dan sekat, dan dia berikan peringatan. Nah, inilah beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim bab tentang perintah kepada kaum wanita yang ikut solat di belakang laki-laki. Artinya ikut solat berjamaah di masjid. Karena memang tidak boleh pula kita melarang seperti dalam bab setelahnya. Tidak boleh melarang kaum wanita pergi ke masjid. Memang ada di antara umara zaman dulu, di masa-masa awal lagi, mereka melihat keadaan wanita pada masa itu, kaum muslimin, wanita pada masa itu, ya, ada yang pokoknya kan kami larang katanya, wanita pergi ke masjid. Apa sebab? Tidak payah diatur. Nah, itulah bahasanya lebih kurangnya. Artinya semakin banyak orang, semakin dekat antara laki-laki dan perempuan di rumah-rumah Allah, semakin membuat keberkahan ibadah itu semakin tidak nampak. Oleh sebab itu, ada sebagian pemimpin waktu itu dengan keras mengalarang itu, tapi ditegur dengan keras pula oleh sahabat yang lain. Nabi yang bolehkan, kamu yang larang, katanya. Itulah tidak boleh pula. Nabi bolehkan, masa kita larang? Kadang-kadang timbul juga fitnah kan, nak ngaji situ tu tak boleh orang tino kamu saji darinya. Ya, kan ada ke? Keceno anak orang tino ke musaji. Macam tadi dia lacik je lidi sabun lacik je balok, itu masalah. Awak sabun kalau pergi musaji pakai adab di masjid kan, dia sabun adab di masjid harus dijaga karena ini rumah Allah, bukan rumah kita. Ini rumah Allah, harus melalui aturan-aturan Allah SWT. Karena tidak sedikit orang karena tidak mengerti adab masjid, kadang buat maksiat di masjid kecil tambah barakah. Ini tambah barakah. Kadang-kadang bonggo-onggo tino jantan di musaji muzakaranya, muzakara. Awak cendol musaji tidak apa-apa, tidak apa-apa kan urusan. Tu duduk pakai kolokok tu tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang ada dosa yang sudah dianggap biasa. Yang ironisnya di kalangan orang-orang yang notaben dinisbatkan kepada penuntut ilmu agama. Artinya kalau orang-orang okey lah, mereka memang tidak tahu sama sekali. Ini orang-orang yang diharap menjadi pencegah dan penegah, tapi justru menjadi penyanggah dan penegah pula. Alasannya apa? Tidak kan ngopo-ngopo luak di masaji urusannya. Nya dah beda lah duduk sama tino jantan di masaji lah lobby pada ngopo-ngopo. Kan itunya Allah Taala wala taqrabu zina, jangan dekati. Jangan dekati. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah, kita tidak akan melarang, tetapi kita akan memberikan atau mengajarkan adab-adab di rumah Allah SWT sebagaimana baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini masyhur, sudah berulang kali, semua kita sudah hafal. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, sahibu at-tafsir wal musannaf dan musannafat yang lain. Imam Muslim paling banyak berikan hadis dari beliau dalam kitab As-Sahih. Lebih kurang 1.200 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Ibnu Abi Syaibah ini. Qala haddatsana Waki'. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Waki'. Waki' ini sudah, belum kita belajar hadis, dah sering namanya disebut dulu. Para pelajar di pondok dulu Ustaz ya. Syakautu ila
waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini hafalan mahfuzat kita dulu masa di pondok. Saya darun dulu lagi. Aku, kata Imam Syafi'i, mengadukan buruknya hafalanku kepada Waki', gurunya. Lalu dia kabarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dia beritahu, ilmu itu cahaya wahai anakku. Dan cahaya itu tak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka maksiat tak akan berkawan dengan cahaya ilahi. Apa menyebutnya tidak jika masuk dah. Apa sebab? Selama tidak meninggalkan maksiat, kaji tidak masuk. Tapi apakah berhenti? Juga tidak. Sebagaimana Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata-kata lembut kepada Firaun. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan Firaun dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, supaya mudah la'allahu yatadzakkar atau yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat, mengambil pelajaran dan takut pada Allah Taala. Awak semakin tua kadang ya tua keladi lagi sebagian. Semakin tua semakin jadi. Lebih pada anak muda nak buat dosa gila. La haula wala quwwata. Pokok siapa melarang dan backingnya, masya-Allah. Dia alun basuh aja malaikat Malik dulu weh. Alun basuh aja malaikat maut. Kalau basuh aja malaikat maut nyose. Makanya sebelum nyose basuh aja malaikat maut, sebelum basuh nyose aja kini. Kita serukan kepada siapapun yang sudah melakukan atau berniat melakukan, yang berniat batalkan. Jangan ragu batalkan itu. Mana ada hubungan puasa aja joget, enggak ada hubungan itu. Tidak ada hubungan dah. Justru menghapus seluruh kebaikan kita. Masa ayo dengan berbuat maksiat. Tidak payah ayat Al-Quran hadisnya pakai adat Melayu je lah. Orang Melayu tu pemalu. Maka sahabat dulu celaka gadi pulang sonjo. Kena ke celaka gadi nari sampai tengah malam. Tapi nomor Huang gadi menari tengah malam. Tengoklah dia Datuk. Biasa. Nah, jadi oleh sebab itu secara adat tidak masuk. Ya. Kearifan lokal tidak masuk. Itu kearifan yang tidak arif. Maka yang akan melakukan batalkan saja. Nah. Kalau bola biar piti wak bagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Karena tidak ada hubungannya. Masa Ramadan, Idul Fitri dikotori dengan maksiat pada Allah SWT. Yang menghalalkan musik pun kalau tengok kayaknya acara itu pasti haramnya. Kan ada sebagian ustaz yang bersikukuh menghalalkan musik selama isinya baik katanya. Boleh elok kecil sih. Contoh kena anduk je kain. Nari depan awak. Ustaz pun dapat KO dia. Ustaz dapat KO dia. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waki' ya, disuruhnya supaya ilmu itu masuk, tinggalkan maksiat. Kalau tuan-tuan tidak meninggalkan maksiat, tidak akan mau ilmu itu sama kita. Karena ilmu cahaya dari Allah. Dan cahaya itu akan padam dengan maksiat yang senantiasa kita lakukan. Nah, kalau kita pernah melakukan, segera bertaubat. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertaubat dan membersihkan diri. Jangan tunggu malaikat maut datang. Jangan tunggu malaikat maut datang, berbahaya. Waki' ibn al-Jarrah al-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, faqih, imam, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An Sufyan, dari Sufyan itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, masyhur salah satu fuqaha Islam,
Kalau di masa beliau itu, beliau salah satu dari 4 fuqaha menjadi rujukan umat Islam di masanya. Thawri di Irak, Al-Auza'i di Syam, Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir, dan Malik ibn Anas di Hijaz. Di Hijaz, Madinah secara khusus. Ini 4 imam fikih pada masa itu. Tapi yang fikihnya eksis sampai hari ini mazhabnya hanya Imam Malik. Oleh sebab itu, maka adalah kesalahan besar ketika kita mewajibkan setiap orang fanatik kepada mazhab tertentu. Tidak ada satupun imam mazhab kecuali melarang fanatik pada mazhabnya. Awak kini tidak. Kalau tidak fanatik, tidak ahli sunnah nomor orang. Asal itu tuduh lain, haram bermazhab dengannya. Siapa yang nyebut haram bermazhab? Awak ini bermazhab mah. Itu dia cerita tadi dia lacuk je lady kecil lacuk je. Dia balok dia. Itu ni masalahnya. Ngadu nangi ke amat, pengadu pengadak kan. Itu masalahnya. Awak lacuknya jauh-jauh lidinya. Sabun lacuk je. Dia balati. Apa nama dia? Kayu. Balok apa? Balak belati nama. Kan tak bayang dia amat arunya. Ya. Bawa ban dia balati. Nya padahal balacuk je ujung lidi. Nama sabun nawa. Bermazhab itu boleh. Tetapi fanatik buta pada mazhab tidak boleh. Apa nyanyi? Haram bermazhab dia hebat lainnya pada Imam Syafi'i. Itu tak apa jalan lah. Payahnya buat dia kan. Payah ngaji dia ni turun. Itu dia. Makanya judul jangan seram-seram bono buat judul weh. Kalau kau potong video tu jangan buat judul yang mah. Tak dongon video tu dah lah. Judul di komentari dah. Ya. Hati tambah koi jadi. Oleh sebab itu baiklah judul faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut, mengundang untuk mendengarkannya. Jangan mengundang untuk berdebat tentang judul. Maka saya pesankan, potonglah tak masalahnya memang ikutkan disebarkan mah. Contoh lah potong contoh je lah. Ya. Macam nak buat concang, nak buat ondang tak masalah lah. Tapi buat maklumat jen. Buat maklumat kau tak gigit je boleh tak nak nanti bisa lewat makan nak abur. Jadi kaum musliman dirahmati Allah. Jadi bukan melarang bermazhab. Kalau kau dok mono pulang tentu. Tapi ndak jomo telingo nah kau kira. Laba daun beli daun bala daun lidah menyobu ndak jomo ngerati nah. Nya apa sebab? Dongon nya tapi nandinyo lah lun deh. Ya, awak dongon tapi nan pahaminya kan tawin deh. Nah. Jadi wasabi mazhab itu adalah alat bukan tujuan. Maka siapa yang belajar di zaman ini secara khusus ya perlu belajar mazhab karena memang kita la kota-kota tapi yang dilarang itu adalah dajole nabi cenekonya. Tu cenitunya mazhab. Wajibkan mengikuti mazhab. Apalagi seperti yang sering kita dengar dari guru-guru fikih kita, tak satu pun orang hari ini bisa istiqamah satu mazhab. Mazhab apapun. Pasti akan langgar dia. Suka atau tidak suka. Yang kedua, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa kebenaran itu menjadi monopoli mazhabnya. Tidak ada ulama yang benar-benar ulama kecuali yang para fanatismenya. Para fanatis mazhab, iya. Pokok di luar mazhab Syafi'i salah sodo. Di luar mazhab Hambali keliru sodo. Tidak ada. Tapi ulama tidak ada yang meragukan itu. Alah, pahamnya? Alah paham. Tu jangan sabit je soal itu apa sabit. Jadi bantah je. Nah, memang suka bantah kan? Tak perlu bantah di bantah juga. Nah, Sufyan dari Sufyan Ats-Tsauri salah satu fuqaha, tapi tidak ada mazhab Ats-Tsauri sampai hari ini. Bukan tidak ada murid-muridnya, ratusan muridnya. Ilmunya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, fatwanya disebutkan, tetapi tidak ada mazhab tertentu. Nah,
An Abi Hazim, dari Abu Hazim masyhur dengan kunyahnya itu Salama ibn Dinar al-Makhzumi al-Madani. An Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam, qala, dia berkata, laqad ra'aitu ar-rijala aqidi uzurihim bi anaqihim mithla as-sibyan min diqi al-uzuri khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya benar-benar melihat, memperhatikan kaum laki-laki mengikatkan kain sarungnya di pundaknya. Nah, cendawa sudah sunat. Ma itu sabut dia. Mithlas sibyan, seperti anak-anak. Anak-anak kan panjang sawung doh. Jadi bisa menangkap jadi baju. Nah, sahabat waktu itu pun banyak pula yang seperti anaknya tidak ada baju roh, terpaksa kin sawung jadi baju. Jalannya. Jadi saya lihat, kata Sahal bin Sa'ad, dia kan junior itu, melihat banyak laki-laki seperti anak-anak mengikatkan kain sarung di pundaknya. Jadi berjalan condong sudah sunat. Dek kurang kain kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dek kurang pakaian. Ini juga bagi sebagian ulama atau sebagian yang ngotot untuk bayar zakat fitrah pakai uang. Mereka butuh uang pada waktu itu. Mereka butuh uang belanja, beli kain, beli ini. Tetapi Nabi SAW tidak memberikan sedikit pun isyarat untuk membayar zakat fitrah pakai uang. Ya. Tidak ada isyarat sekecil apapun dari Nabi SAW untuk memberikan dengan uang. Tahu caranya? Bayi-bayi tak ada kena sirah. Itu dia sedekah jen pikirnya zakat fitrah ya ada sedekah jen. Bayi zakat fitrah 35.000 sudah itu tang toko sirah di alam tu. Pahamnya tak? Kan nanti 35.000 lah pun dapat beli baju dari 35.000. Beli okok jadi. Nah, makanya boleh aku. Makanya aku anjurkan kalau memang mokoknya ya boye benjen beti. Kata sekarangnya dan kayak keluarga jadi itu buat kalau seandainya mokoknya ya dan ben piti lah. Tapi ben barang. Lain makan atau dipakai. Nah, tapi kalau terpaksa tu ambilnya kaum muslimin. Apa sebab awak ben zakat fitrah tu dimakan karena Nabi katakan tu'matan lil masakin, untuk makan orang miskin. Nah, kalau nak ambilnya tambahan atang tadi jadi kan tak ada batasan doang. Kalau zakat fitrah kan ada batasannya. Nah, bai sagau nilai. Sudah itu kok ngalih boy, sudah itu tak apa dah. Laki zakat fitrah boy ya 3 kilo 3 kilo setengah. 2 kilo setengah, 2 kilo setengah, sampai kami ke 10 kilo. Sudah itu tanglah 1 kilo. Untuk apa kah? Untuk jual. Saya dijual sudah itu. Kan apa je lah. Jenal lah tantun dek Nabi itu dia tak hati jual lah. Banyak pakai leruak dia. Banyak pakai leruak. Lah jual dek Nabi saya jual. Bang tu nawa bisa dibuat. Apa dia percayaan lain lah. Kan bakal leruak dia. Kalau bahasa sitan bercelaru ya. Bercelaru. Timbulnya perdebatan yang tak berkesudahan. Kecurigaan sesama muslim akibat tadi. Nabi kayaknya banyak gosdur lain dan suku lain. Lain nanti. Kojong akhirnya mengundang banyak masalah dalam masalah umat ini. Untuk zakat fitrah ben makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abai piti. Bai kote. Kote ben. Ni apa kan dapat soang. Paling tinggi 1. Anak 5. 1,000 bisa beli baju. Tentunya kan aku ayah je lah nang ianya. Ndak dapat beli baju dia dah dapat beli baju bang. Kan anak yatim bah potong sampai setel bang 3 hati tu habis 1 anak 6 bisa beli baju kan itu alasan kan bisa digunakan untuk belanja yang lain tu beli apa bisa
Beli gam bisa nyilio tetangganya. Tak perlu pakai zakat fitrah. Makanya banyak instrumen lain yang bisa dihidupkan dalam bab itu. Sedekah, hadiah, THR, apa lagi gaji 3 boleh, gaji 4 boleh, apa lagi? Kado Ramadan, parcel dan sebagainya. Apa dia nanti itu je tengok lah nanti 2,5 kilo tu aja. Saya itu lah tak kurang lah Ustaz. Bapuan cak Ustaz, wasabun kalau kami di Saudi kan cukupnya 3 kilo. Ini kan banyak kilo, ada yang 2,4, ada yang 2,6. Ikan itu bahkan ada lah di bawah 2 kilo lah. Bodoh bantah-bantah cukupnya 3 kilo. Selesai kan? Sodonya bisa. Kan sodonya bisa? Tapi tak tahu lah 3 kilo rasa. Pilihan yang dipatuhkan oleh Muyawa. Yang resmi dari Kemenak misalnya 2,5 kilo. Itu. 2,5 kilo pilihan. Nah 2,5 kilo berapa biti? Boleh beransum. Boleh ransum tu kanalnya. Nabi de wang kore awak tentunya bang. Nak apa nanginya mana? Boleh ransum. Ransum nomor sah? Hah? Mulai 1,000 kilo. Mana itu? Mulai 1,000 kilo. Dulu mulai 1,000 kini 10. Ambil teman. Dulu 1,000 mati. Nah, jadi kaum muslimin muslimat ada. Baik, jadi mereka mengikatkan kain sarungnya di atas pundaknya seperti anak-anak. Mithlas sibyan. Seperti anak-anak pakai sarung. Min dhiqil uzur. Karena sempitnya kain sarung yang mereka miliki. Khalfan Nabi SAW, mereka salat tentu di belakang Nabi SAW. Faqala qailun. Sehingga ada yang berkata, ya ma'syaran nisa. Jadi ada yang memperhatikan masalah itu. Tentu yang mengatakan itu salah seorang dari sahabat di hadapan Nabi SAW. Dan itu diikrar oleh Nabi, berarti menjadi hadis takriri. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita. La tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ar rijal. Jangan kalian bangkit dari sujud sebelum laki-laki bangkit dari sujud. Sebab ketika mereka nanti duluan, yang lain di depan masih sujud, takut kelihatan yang tak boleh terlihat. Kan ya, no? Nah, tonton kalau tidak bisa bayangkan seperti kita hari ini. Awak kain awak balapi-lapi kan? Kan ya? Dalam sawung adalah selawu dia. Dalam selawu adalah anaknya. Kalau dulu enggak, cik sawung dah ajunya. Jadi tak maaf ya. Jadi kalau sempat tersingkap oleh angin misalnya, atau tertarik ke atas, akan kelihatan. Banyak disebutkan kisah-kisahnya dalam hadis. Ketika Amr bin Salamah jadi imam, umurnya 6 tahun, karena dia yang paling banyak hafalan Quran yang masa itu. Nah, jadi dinasihati oleh kaum ibu yang menyebutnya, woi baik kain imam kalian gonya. Apa sebab? Yang nama anak-anak. Jadi sawung kate, tentu naik. Kan lutut kan potong tu kan, lutut masuk aurat pun enggak. Lutut itu. Sebagian bilang enggak aurat kan? Sebagian bilang enggak aurat. Tetapi jangan mentang-mentang tak aurat mereka selalu pendek lah solat, bukan itu maksudnya. Ya sebab sekarang ni kalau tuan-tuan solat pakai cara nahawai, pasti ketika sujud atau duduk antara dua sujud akan nampak, bukan elok nampak paha, tertarik dia ke atas. Itu istilahnya andainya tak memiliki kain lah, begitu lebih kurang. Aja buatlah kalau kesawon macam itu lah. Artinya mereka memang minim pakaian waktu itu. Kan kalau makasih kan sebenarnya mereka butuh uang untuk beli pakaian. Kan disuruh kata. Jadi diingatkan jangan kaum wanita bangkit dari sujud sebelum laki-laki. Dan ini kaum muslimat sangat diperhatikan Nabi SAW. Nanti akan ada babnya bahwa setelah
salam, Nabi tidak langsung melihat ke belakang. Ya, baca dulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, dibaca itu supaya kaum ibu pulang dulu. Mereka tidak menunggu zikir. Mereka zikirnya di dalam perjalanan pulang atau di rumahnya. Dia mereka sholat langsung pergi. Bezo Jawa. Nah, akhirnya bezo Jawa. Makanya kalau awak ibu-ibu pertama sampai, inyo paling lambe pulang. Kan ya? Kan kalau nunggu di motor wak gede mau ya. Nah. Tapi awak kodok ya kena tunggu mah. Nah, awak kodok kena tunggu lah. Pilih sekali awak kodok lama nunggu. Jadi oleh sebab itu Nabi SAW yang begitu terjaga, maksum, mulia, manusia yang suci, tapi tetap menjaga hal sekecil itu supaya tidak melihat kaum ibu yang sholat di belakang. Begitu hati-hati mereka. Ya, begitu hati-hati mereka. Makanya ketika yang bertanya, tuh sitar iko ndak bid'ah ke Ustaz nya. Kan banyak tanya dulu ke awal-awal dulu. Kan banyak dulu Ustaz mengatakan ini bid'ah nih katanya. Membuat sitar ini. Lama-lama untuk ya. Kenapa? Karena sekarang ini ya banyak orang yang banyaklah ibu-ibu non la suka lamun di masjid pada apa gila. Iya enggak? Kadang amak-amak itu sudah salat lolok di belakang tadi. Iya kan? Guliannya belakang ini. Ikan tuh lebih sitar sebagian enggak sitar enggak aja apa masalah. Kan iya Pak? Kayak amak kadang guliang sepantuk kan. Jadi itu dikit bandara aja, musalla bandara yang kenek itu aja. Kan joliang banyak salat sampai guliang nak amak. Ponek senya apa polcer. Nyet dia poneknya. Tuh polcer nam. Makanya diberikan sitar seperti itu. Intinya segala hal yang menimbulkan sesuatu yang menimbulkan riba, keraguan, syahwat dan sebagainya antara laki-laki dan perempuan selama kita masih hidup itu harus diperhatikan. Makanya kalau tuan-tuan misalnya sebagai pengajar, dosen, sering ingatkan juga kalau bikin tugas janganlah dicampur laki-laki perempuan. Tidak bertompang lah tiga jantan. Penelitian ke lapangan itu bertiga pasang je lebih Honda. Ketika wasu jawab di lapangan dua-dua kalian tugas paknya. Kan tugasnya 6. Nak dibuat 3 Honda tak cukup lah. Kalau dipisang tino jantan ada je seorang beko. Pada seorang dapat je lah. Fahamnya tak? Kalau buat misalnya berdua tino secik Honda, berdua jantan cik Honda tentu ada. Cik tino cik jantan. Pada seorang haji dapat je lah bagi 3 lah nyonya. Kan iya? Itu nah. Kadang-kadang memang dalam kesempitan ada kesempatan. Itu banyak bukan barang jarang itu, sering terjadi. Asal itu hujanlah tengah jalan. Nampak 2 pasang telah ada alun tingginya 2 situ lah. Sehingga di kode tinggi. Ale condong posisi aman mengambil posisi loh mereka. Nauzubillah. Ini bukan kejadian jarang, sering terjadi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya harus jeli sebagai pendidik. Ya. Jangan seperti tidak ada aturan harus begini tidak. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, aman kita. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Cuma kadang-kadang sensitif itu sudah banyak hilang dari kita. Padahal adat dan budaya kita lebih dulu mengajarkan ini sebenarnya. Kan jadi tunolah. Tino jantan dipisah. Lalu datang penjajahan
Belanda, Inggris, akhirnya tergerus banyak pula budaya-budaya kita. Akhirnya dianggap oleh itu sebagai adat istiadat, padahal itu adat yang diadatkan, bukan adat istiadat negeri kita. Allah musta'an. Baik, lanjut. Azan dulu. Wih, capek azan ni. Ma'asyar muslimin, ma'asyar musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini jelas bahwasanya wanita yang salat di belakang laki-laki diharapkan atau diperintahkan untuk tidak mendahului gerakan laki-laki, khususnya bila keadaan seperti yang disebutkan tadi. Ini juga menunjukkan bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Karena memang maslahat sebenarnya
wanita mengikut imam langsung. Artinya idza rafa'a farfa'u. Tapi karena ada mafsadah, ada kerusakan yang dikhawatirkan, maka kebaikan itu ditunda sedikit supaya tidak ada kerusakan. Ini kaidah umum. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Dan ini berlaku dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Misalnya dalam bab, karena misalnya maslahatnya anak-anak kita yang perempuan secara khusus dinikahkan lebih cepat. Ini maslahat. Tapi bila yang melamarnya adalah orang yang tidak salat misalnya, atau orang yang tidak menjaga kehormatan agamanya, kita katakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kalau diserahkan pada orang yang tidak salat atau orang yang menyanyiakan agama, pasti anak kita tersia-siakan agamanya. Maka saat itu kita tunda dulu kemaslahatan itu. Jelas? Atau misalnya maslahat haji itu didahulukan. Maslahat haji itu kan rukun. Nah, pas pula kuota menentukan istri kita berangkat. Tidak ada mahramnya. Kita tidak keluar seatnya. Istri yang keluar. Kan maslahatnya dia pergi haji. Karena mungkin tidak naik haji lagi nanti. Tapi mafsadahnya adalah berangkat tanpa mahram. Apalagi kalau istri kita masih relatif muda. Dan juga Masya Allah masih cantik pula. Dan kemudian tidak ada mahramnya berangkat. Maka perjalanan 40 hari tanpa mahram, Nabi 1 malam saja diwajibkan sebagai mahram, apalagi 40 hari. Ditambah lagi dengan kebanyakan kita jemaah tidak mengetahui adab-adab hubungan laki-laki dan perempuan. Yang tahu pun tak mau tahu. Itu masalahnya. Yang tahu pun tak mau tahu. Kami di awal-awal dulu sebelum Pak Menteri Agama Mufti Basyuni rahimahullah ta'ala dulu membuat keputusan kamar laki-laki dan perempuan dipisah. Sebelumnya gabung. Jemaah haji laki-laki perempuan gabung kamarnya. Misalnya saya kelompok sekian, 10 misalnya. Ya kelompok 10 saya suami istri, Ustadz ini suami istri, Bapak ini suami istri. Kalau isi kamar 6 berarti 3 pasang di dalamnya. Alasannya apa? Kan sama suaminya. Karena hadis alasan logisnya kan diterima. Iya, konsep akademisnya mungkin masuk. Masa dia punya suami, punya istri, masa tidak bisa jaga masing-masing kok? Iya kan? Cuman masalahnya tuan-tuan nggak tidur selama itu. Nggak lolok. Hah? Itu mana lolok? Di mana lolok? Hah? Iya di mana lolok? Di teloteng? Atau diganti lolok? Pakai sip. Dari jam 8 sampai sebole acu lolok ya jam ini acu. Beko jam sebole sampai jam 3 dan lo. Macam itu? Enggak. Pasti tidur bersamaan. Kalau lolok bisa nonton contoh apa kain awak? Saya. Hah? Tantu contoh posisi awak? Tak tantu. Kadang pindah posisi lah begitu. Hah? Iya, apalagi nak lolok tabel. Iya, kan paling ayunya kan sudah itu dah masuk betul-betulnya masuk kan. Tabagang bini wang gitu. Dah begitu. Itu banyak kejadian. Ambo je kodok nyelesain masalah macam itu. Itu masalah enggak masalah. Akhirnya buat masalah. Akhirnya kodok kami dulu melobi, nyepaya lah melobi ruang maktab sitan. Tolonglah kampung kami, kira banyak jumlah, bisa enggak kami matur tompek mereka supaya nanti laki-laki semua laki-laki, perempuan semua perempuan. Lah apa buat konsepnya bajun kayak ketua kloter. Indah amun emor.
Orang pergi haji mah ustaznya, tak kan buat macam-macam loranya. Ya tak apa jangan. Tak buat macam-macam je. Pak kami lah lama sih kau menangani macam-macam tu. Banyak je macam-macam je. Banyak. Nak batu umbuk ke le je laki. Apa nak batu umbuknya bang? Hah? Laki dengan sarang lah encik kopi boleh kan di pasar Seng tu. Ini ada pasar Seng le dulunya. Nan nikah bininya pula lain cecek kuning lah kan kami. Paham tak? Iko laki capek pulang, iko bini capek pulang. Tu kalau nya pulang ke mananya? Antu masuk kamar tu. Hanya lo sobat adik je leh. Kan ya lo sobat adik. Kan ya bang? Kan sobat adik. Makanlah sama lah. Dua sesuang-suang lagi lah. Gak. Ndak ada curiga dulu. Hanya lah telatih cak kau kan. Masuk kamar dulu. Mula biasa-biasa ni. Sudah itu luar. Biasa mulai nyerempet-nyerempet gora-gora. Lupa masuk musim haji. Ndak daripada itu tiba lagi seorang. Basuang dia tanggal ndak alun apa nang dia lah galak je punya cuman dek bagi orang. Bercikikan galak dalam tu tiba haji. Apa je perasaan? Sikit-sikit dia galak nang tu. Tengok ndak ada nyawa dua dalamnya. Pintu tertutup. Ndak ada buat ti. Ndak ada buat. Kalau ndak ada buat memang hilang feeling. Ndak ada. Lah ada soal. Ya. Lepas masuk ndak tanya ndak leh langsung digulung je kawan tu lah. Batu umbuk sampai ke luar hotel. Sudah itu kan awak leh memang nak lihat. Sat tolong satnya apanya nak kau bakal lo. Kau pun cara ndak kan diselesaikan juga. Ini kalau dari awal nak sobi. Padahal apa kami atur kamar no. Ya sekian ke sekian. Pokoknya ndak kan jauh no. Misalnya jika kamar lebih ni dia kawan-kawan lo kan sabini awak lah sekolah. Salantai minimal walaupun ndak bersebelahan tapi salantai. Payah aja matur tuntun. Kan ya? Sampai ayat 50 kan diatur. Sang matur 50 orangnya keliru ada. Pe umroh matur 50 orang matur kamar kan payah kan. Nah, bukan sana sampai ayat 50 tapi alhamdulillah. Tapi ndak temo doang apa sebab? Lah biasa. Hilang biasa dia biasa. Nah, yang seperti ini maslahat haji iya. Tapi mafsadahnya besar. Maka dianjurkan untuk tidak berangkat dulu sampai suaminya bisa berangkat atau ada mahramnya yang berangkat. Tapi mahram di sini tidak mahram administrasi loh. Ini memang awak kan memang cerdik di Indonesia tuan. Asli. Di wang bangsa lain tidak terbayang dia buat administrasi tu dah di Indonesia lah nawa. Iya. Mahram administrasi. Selamat di imigrasi iya, tapi selamat dari maksiat tunggu dulu. Juga kejadian banyak dari lapangan. Cuman ambo kan tak suka buat tak suka mendatar kan. Tapi banyak yang kami lihat dan dengarkan. Gara-gara mahram administrasi tadi. Ini Allah Ta'ala sudah mengatur. Lain disuruh, lain wah buat tentu hasil tak bagus. Sebagaimana juga dulu ada salah seorang pejabat tinggi di situ di imigrasi dan juga polisi. Amaluan juga seketik ni. Tidak ada orang lain pernah menjadi pemalsu dokumen negara lah, kecuali wang awak. Indonesia maksudnya. Dalam sejarah Saudi tak pernah ada, tapi ada orang Indonesia. Kedutaan mono dunia ada dinya. Cap kedutaan ada saudarinya. Stempel apa stempel? Nawainya saudara.
Masya Allah. Memang hebat kita. Memang hebat. Padahal di Makkah. Jadi kalau muslimin dan muslimat, tanah suci belum tentu membuat orang suci. Yang membuat suci itu adalah mengikuti hidayah, petunjuk. Belajar ilmu dan diikuti. Berilmu tak diikuti juga tidak menyelamatkan. Makanya ilmu untuk diamalkan. Kitab Iqtidul Ilmil Amal kemarin syarat dengan pesan-pesan itu. Kalau tidak, yang berilmu sama dengan yang tidak berilmu. Tidak diamalkan ilmunya. Hasilnya sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, dan juga sebagaimana nasab juga tidak mensucikan. Ini banyak orang salah paham kadang. Asal keturunan Nabi pasti masuk surga. Tidak ditekan tabat yada abi lahab. Iya kan? Tabat yada abi lahab. Abu Talib tidak masuk surga. Apalagi yang jauh di belakang-belakang tak ada jauh surga Nabi SAW. Nabi yang katakan man batta'a bihi nasabu lam batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya, nasabnya tak bisa mempercepat langkahnya ke surga. Oleh sebab itu, tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi mesti masuk surga. Tetap harus dinilai dengan agama dan syariat ini. Bila mereka orang istiqamah, menegakkan sunnah datuknya, kita katakan harus kita cintai dua kali. Mencintainya karena keturunan Nabi SAW dan mencintainya karena istiqamah di atas agama Nabi SAW. Tetapi kalau seandainya berlawanan dengan Nabi SAW, maka Nabi harus lebih kita tinggikan daripada nasab dan keturunannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di sini juga darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Maslahatnya ketika imam takbir, kaum wanita laki-laki sama harus mengikuti. Cuman kada ada mafsadah yang timbul, maka diperintahkan untuk menahan dulu barang sebentar. Sebagaimana tadi saya katakan, Nabi SAW maslahatnya dia selesai menghadap ke jemaah. Tetapi karena ada mafsadah, maka beliau biarkan dulu kaum ibu itu pergi, dan setelah itu baru beliau berbalik menghadap ke jamaah. Dan kiaskanlah dalam segala masalah. Hal-hal yang sifatnya sunat, bahkan yang wajib pun mungkin sesuai dengan syariat bisa dilambatkan karena ada mafsadah yang timbul. Misalnya orang-orang yang menangani orang yang kritis dan sakit, waktu sholat sudah masuk, maka baginya boleh untuk melambatkan sholat atau menjamak antara dua sholat. Ya, orang yang para dokter yang mengoperasi kadang sampai 8 jam, 12 jam, ya, mulai jam 8 selesainya jam 4 sore misalnya, itu tidak bisa dia sholat zuhur. Nah, pas azan nanti karenanya la istilah nyunah bulunya udah ngaji, saya izin dulu ya pergi sholat jamaah. Tidak bisa, karena detik per detik diperhitungkan. Maka kita katakan al-amru zadaqat tasa', masalah itu balas dalam keadaan sempit menjadi luas. Oleh sebab itu maka kita katakan dia boleh melambatkan salatnya sampai nanti waktu asar di jamak takhir. Karena jamak takhir tidak mungkin, karena belum masuk waktu salat, maka di jamak takhir dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam kitab para fuqaha, misalnya kita sedang sholat fardu di tepi sungai, tiba-tiba ada yang tenggelam, maka kita boleh untuk membatalkan sholat tadi. Walaupun batalkan sholat kan haram, tapi dalam kondisi seperti ini darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Apa cara kalau pas tengah sholat gompoi, apa aja? Ya lari. Lari. Nah, tapi bagi yang merasa aman dan tidak, misalnya masih amannya, datang berita kayaknya kan mosong gompor jarak 1 km di bawah permukaan lautnya.
goyangan sebentar, dia tetap tahankan sholatnya sah. Tapi di saat seperti itu dia boleh untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Jangan dipaksakan untuk selalu sholat. Darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih dan seterusnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Insyaallah besok masuk bab bab tidak boleh melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid. InsyaAllah akan menjawab segala tuduhan yang atau fitnah yang tidak berasas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.